People don't care how much you know Yes. until they know how much you care. Orang nggak peduli seberapa banyak yang kita tahu sampai mereka tahu seberapa banyak kita peduli sama mereka. Yeah. Leadership is about influence. Jadi sekalipun kita punya jabatan youth pastor gitu ya, tapi kalau kehidupan kita tidak membawa pengaruh dalam hidup orang lain, ya jabatan tinggal jabatan. Oke, hari ini seneng banget Esther bisa kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa. Dia adalah seorang suami, seorang ayah, juga hamba Tuhan dan mentor yang lagi wow banget menurut aku ya, lagi wow banget nih. Dan gak lama-lama lagi ini dia kita sambut Ko Randy Adiputra Chandra Dinata. Halo Esther, halo semuanya. Iya, such an honor banget aku bisa ngobrol-ngobrol bareng Koko. Sama, aku juga happy bisa sharing. Wow, Ko Randy ini di Next Gen Pastor di Master Plan ya. Ya. Terus juga di itu tuh di youth apa kok GBI. Jadi kita namanya Master Plan, ada youth, ada yang couples and profesional. Di gereja lokal kami GBI Ebenezer namanya. Daerah di Menteng, Jakarta ya. Jakarta Pusat, betul. Oke, juga founder komunitas sahabat pemimpin. Betul. Itu bareng-bareng atau Koko sendiri nih? Itu bareng-bareng sih banyak orang. Banyak kan? Tapi pada mulanya kita foundernya waktu itu aku sama Bang Radit almarhum Radit, ya Allah. gitu. Nanti Keren banget. cerita lengkapnya mungkin Oke. sepanjang jalan ya. Betul. Ini cuman awal mula aja ya. Ini Awal mula. bridgingnya aja gitu ya. Dan juga aktif di dunia pelayanan dan sosial media. Jadi bikin konten juga ya Koko ya. Atau Iya, lumayan konten-konten sering. yang gimana tuh? Kontennya bisa berupa quotes, terus juga video, reels gitu. Ya seputaran itulah ya biasanya. Oke, Gitu. seperti pastor-pastor youth pada umumnya ya? Iya, disebutnya biasanya Pastorgram. Pastorgram, alias oke. pastor ya. Bergerak di sosial media khususnya Instagram gitu. Wow, oke. TikTok ada kok. TikTok ada, cuma nggak terlalu Nggak aktif terlalu- ya. jadi Karena aku aktif kurang Instagram. luwes kalau joget, jadi lebih banyak ke Instagram Oke. sih. Oke, kita mau masuk lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi nggak tuh? Lebih dalam, salah lagu ya itu. Dan aku mau nanya nih, Ko Randy boleh nggak sih cerita sedikit gimana awalnya mulai melayani Tuhan? Karena ini kan masih muda ya Koko ya, masih muda banget nih. Dibanding kamu ya, ya lumayan lah. Jadi puji kan Tuhan masih kita muda. pengen tahu nih di masa muda kayak gini, Koko bisa jadi berkat buat banyak anak-anak muda itu. Titik baliknya apa yang kayak, oh yes ini panggilan hidup aku gitu untuk pelayanan. Jadi kalau mau mulainya dari mana ya? Mungkin dari tahun 2008 ya. 2008 itu adalah titik balik aku ngalamin encounter sama Tuhan. Pada mulanya aku Kristen dari lahir. Oke. Terus ya dibilang bandel juga enggak lah ya, dibanding yang lainnya normal lah, bandelnya rata-rata lah gitu Oke. kan. Ke gereja iya, cuma juga nggak rutin. Mulai masuk SMA tuh pelayanan, jadi singer, jadi worship leader. Tapi sejujurnya aku belum bener-bener ngerti apa itu pelayanan. Terus nggak gitu juga kenal Tuhan secara mendalam gitu. Sampai akhirnya di tahun 2008 itu aku ikut satu kegerakan baca Alkitab namanya The Bible Study. Oke. Disingkat The Best. Nah, Bible Study ini yang ngajar saat itu adalah Kak Kristo, Pastor Christopher Tapiheru. Wow. Nah, jadi menariknya adalah beliau juga baru bertobat dan ngalamin cinta mula-mula, dan di dalam cinta mula-mulanya itu dia ngajar teman-teman yang lain untuk kenal Tuhan lewat Bible Study. Aku salah satu yang tanda kutip dipaksa untuk ikut. Kenapa tuh dipaksa Karena tuh? pada momen itu cici aku pacaran sama Kak Kristo. Wah. Iya, jadi mereka tuh couples yang sangat memberkati aku lah. Kristo yang bawain firman, Cici tuh yang kayak narik-narikin, ngajak-ngajakin. Jadi dulu aku ingat banget Kamis malam itu jadwalnya main bola. Dan sejujurnya aku lebih pilih main bola, tapi karena Cici Harus aku itu ya, harus datang ya. Iya, begitu gigih kayak ayo dong Ren, kenal Tuhan. Ini ada Iya, Kristo yang bawain lo, datang gitu. Jadi sekali lagi buat Cici dan Kristo makasih. Mengucapkan terima kasih ya. Betul. Jadi nah 6 bulan aku ikut Bible Study. Singkat ceritanya disitulah aku ngalamin encounter dengan Tuhan gitu. Di satu malam aku lagi saat teduh, lagi di kamar sendiri. Di situ aku lagi baca Alkitab dan
di momen itu kayak Tuhan itu menekan hati aku sedemikian rupa, dan aku tuh posisinya nggak bisa duduk, nggak bisa berlutut, cuma bisa tiarap. Oke. Dan waktu aku tiarap, aku nangis sejadi-jadinya tuh karena Tuhan kayak flashback ada hal-hal jahat, hal-hal yang menyakiti, mendukakan hati Tuhan yang aku lakukan, dan itu membuat aku merasa aku tuh berdosa, aku nggak layak gitu. Tapi di saat yang sama Tuhan kayak meluk gitu. Tuhan kayak meluk terus kayak bilang tuh, kamu bisa kok jalan sama aku, bareng-bareng aku gitu. Dan di momen itulah out of nowhere tiba-tiba ya ada satu panggilan untuk melayani gitu, dan sederhana sih kayak ngajakin orang aja untuk kenal Tuhan. Jadi dulu di UKM Sepak Bola Atmajaya, aku alumni Atmajaya S1 aku. Nah, di situ aku kumpulin teman-teman junior-junior aku untuk komsel. Wow. Mereka sendiri bingung apa itu komsel. Ya aku jelasin aja, ini buat kita ngobrol-ngobrol lah tentang Tuhan gitu. Dan dari situ terus mulai dipercaya sharing firman di komunitas remaja gitu. Oke. Dan ya perlahan tapi pasti mulai ya dipercaya banyak hal. Ya jalanin sih bersama Tuhan, itu aja prinsipnya kayak ya buat Tuhan kita melangkah gitu, dan ya sampai hari ini sih gitu perjalanannya. Wow, luar biasa banget loh. Dan berarti waktu kuliah itu Ko Randy bikin kayak PMK gitu ya, atau enggak sih? PMK-nya udah ada di sana. Nah, justru aku kayak sedikit underground gitu ya. Jadi bukan yang official gitu. Dan memang di Atmajaya itu tidak mudah untuk bikin sesuatu yang unofficial ya. Jadi memang di awal kita kumpul di UKM Sepak Bola, tapi lama-lama mulai ada yang komplain, mulai ada yang bilang kayak, "Nih ngapain sih ngadain begini kegiatan keagamaan?" Akhirnya kita memutuskan tadinya kumpul di Atma, akhirnya berangkatlah kita ke gereja GBI Ebenezer karena jaraknya nggak jauh. Nah, jadi aku kumpulin teman-teman, kita naik mobil bareng-bareng, komselnya di gereja. Abis itu aku pulangin lagi ke kampus gitu. Padahal dari waktu umur-umur segitu tuh kuliah semester berapa kok berarti Udah kira-kira? mau ya menjelang akhir-akhir sih. Wah, Udah itu senior udah juga mulai lumayan. Kayak aduh sibuk ini sibuk itu, tapi masih ada keinginan buat apa ya, kumpul untuk bahas rohani-rohani itu gitu. karena something happened di hati aku, kayak ada switch gitu loh. Kayak yang tadinya masih mikirannya main bola, Iya, pacaran, iya betul. ya kan, terus ya hang out sama Bener teman-teman. banget. Tapi di momen encounter dengan Tuhan itu kerinduanku satu sih, pengen orang lain kenal kasihnya Tuhan, itu aja. Itu prosesnya susah gak sih? Kayak ngumpulin orang-orangnya gitu. Mau nggak kita datang gitu? Atau kayak berjalan dengan sangat mudah gitu. Sebenarnya proses ya. Jadi orang pasti pada awalnya ngelihat aku kayak, apaan sih nih si Randy awalnya kan dia juga nggak kalah begajulannya sama kita ya kan. Dia juga nggak pernah ngomongin Tuhan, tiba-tiba punya kerinduan yang seperti itu. Dan memang seiring berjalan waktu ya, ketika orang juga mungkin melihat perubahan hidup, dan dari situ mulai tertarik gitu. Dan ya gampang-gampang susah sih ya. Cuma aku selalu berprinsip kalau emang Tuhan yang bekerja, dia yang akan menarik juga orang-orang, jiwa-jiwa yang untuk datang sama dia gitu. Iya sih betul. Tapi effortnya yang dilakukan berapa banyak tuh kira-kira kok kayak ada proses, maksudnya kayak dari awal nih, mau ajak yang ini dulu, yang ini ikut atau enggak mau ikut. Biasanya kan kalau dia ikut aku mau ikut gitu. Biasanya banyak yang kayak gitu tuh, atau gimana? Iya, itu zamannya Facebook ya dulu ya. Oh iya, 2008 ya. 2008, 2009 itu zamannya Facebook. Jadi beberapa temen aku message di Facebook, terus yang tertarik pengen ikut, aku gabung jadi satu forum gitu. Ya seleksi alam lah ya, ada yang bertahan, ada yang cabut gitu. Tapi ya nggak masalah, aku jalanin terus. Bahkan ya kalau mau ditanya effortnya seperti apa, salah satu yang aku ingat betul tuh satu momen aku kayak lagi nggak ada kuliah, jadi lagi di rumah santai-santai gitu. Tiba-tiba ada satu temen yang telepon, dia bilang, "Ren, ini ada 2 orang kenalan gue, pengen kenal Tuhan. Wow. Gimana ya gitu?" Ya udah, tunggu di situ. Dalam 1 jam gue berangkat sampai di kampus. Iya. Seriusan? Terus aku bawa laptop gitu, terus kayak orang mungkin lihat ini lagi promosi MLM atau gimana gitu. Soalnya aku jelas-jelasin. Iya. Dan jujur itu pengetahuanku terbatas karena aku dapat
dari Kak Kristo, terus aku mulai pelajari dan aku bagiin lagi gitu. Iya. Jadi kan mula-mula soal keselamatan di dalam Tuhan, Yesus ngapain sih datang ke dunia gitu. Aku jelasin lewat laptop yang ada sederhana gitu kan, Oke. slide ini slide itu gitu. Dan ya buat aku sih emang itu momen-momen gila sih, kayak nggak ada, Militan banget iya ya. nggak ada pikiran apa-apa, cuma yang penting gue pengen orang lain kenal Tuhan. Oke, That's it. buat di tahap itu kan ada proses yang kayak butuh mentor atau ada mentor yang bener-bener bimbing nih dari awal sampai jadi kayak sekarang, atau tipe orang yang Korendi sendiri tipe orang yang aku mau belajar sendiri, atau aku cuma mau liatin aja nih, oh mungkin Kak Christopher tuh kayak gini caranya, atau Kak Raditya Olwan kayak gini caranya, ngikutin, atau bener-bener kayak nanti kamu kayak gini, nanti kamu kayak gini, gimana tuh? Oke. Pertanyaan yang bagus, Esther ya. Karena sejujurnya aku sama Kak Kristo itu juga lahir dari satu generasi yang di gereja tuh boleh dibilang kita mentorless. Kita Iya. fatherless, dalam arti ya ada sih Bapak Gembala kita, Iya. tapi bukan yang secara langsung membina kita gitu. Betul. Pun dengan aku sama Kak Kristo tuh aku anggap lebih kepada guru, pengajar gitu. Aku belajar banyak hal dari beliau, tapi beliau pun bukan tipikal yang mementor. Kalau mentor kan kayak ngarahin, kamu Iya, nanti iya. begini begitu. Aku lebih banyak ya tadi seperti yang kamu bilang, banyak learning by doing, terus juga melihat satu figur yang jadi inspirasi, lalu aku nggak secara langsung kayak jadikan aku anak mentormu ya, nggak gitu sih. Tapi kayak mempelajari dari beliau, dari siapa gitu. Dan sebenarnya sih kalau menurutku penting ya. Ini karena aku memang punya perjalanan yang subjektif ya, nggak ada mentor yang khusus gitu. Tapi alangkah lebih baiknya memang ada gitu. Oke. Ya, karena balik lagi anak muda butuh bimbingan. Betul banget. Ada proses-proses yang bisa sebenarnya dipercepat Iya. kalau ada mentor gitu. Cuma karena learning by doing, trial and error, akhirnya kan jadi ya belajar sendiri gitu. Dan tapi ada maupun tidak ada mentor, yang penting satu sih kalau menurutku, kita harus punya jiwa pembelajar. Oke. Gitu. Jadi sekalipun lu punya mentor, dia ngomong banyak tapi kita nggak mau belajar, Iya, percuma betul dong. banget. Masuk kuping kiri, Keluar kuping kanan. belum atau- sempet malah Oh, keluar langsung lagi. Iya benar Iya, sih. jadi aku ya puji Tuhan punya jiwa itu, sehingga aku ngelihat Pastor A, dia jadi berkat, aku ambil apa yang berguna bagi aku dari yang B, dari yang C, dan seterusnya. Oke. Kayak gitu. Dan dalam tahapan seperti itu ya, tahapan yang terjadi dari tahun 2008, lalu learning by doing. Pernah gak sih kayak ada satu momen khusus selain yang tadi yang pas lagi tiba-tiba hadirat Tuhan ada banget tuh sampai tiarap gitu. Selain itu mungkin saat perjalanan banget kan akan ada aja yang namanya bosen atau kayak aduh Tuhan aku harus gimana nih, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan banyak sekali pasti ya buat sama perjalanan. Pernah gak sih ada satu momen bener-bener kayak pengalaman Korendi sendiri akhirnya bener-bener aku mau, kok tuh full time ya berarti atau enggak? Sembari ada kerjaan Sembari juga. ada kerjaan Tapi juga. puji Tuhan kerjaannya karena Fleksibel ya? Iya, mengelola satu sekolah musik jadi bisa fleksibel. Nah itu ada momen paling penting yang sampai sekarang teringat gitu selain yang pertama tadi di tahun 2008. Ini pertanyaannya bagus-bagus banget sih. Aduh, puji Tuhan Iya, ya. iya. Nah, kalau aku sih melihatnya gini ya, kadang aku selalu bedakan panggilan itu, ada yang sifatnya aku sebut divine calling, Oke. sama personal calling. Divine calling inilah panggilan umum buat semua orang bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Yes. Semua diundang untuk dipanggil untuk datang sama Dia. Yeah. Dan semua dari kita menerima itu ya. Dan kita bersyukur sudah menerima divine calling itu. Yes. Nah, di dalam perjalanannya Tuhan akan mengarahkan kita untuk kita menemukan yang namanya personal calling. Oke. Dan tiap orang itu bisa beda-beda Betul. gitu. Dan aku nggak tahu ya, bener-bener ketika aku udah nemuin divine calling itu yang bikin sekalipun jalan di hadapanku tuh nggak yang sejelas itu. Iya. Kadang masih misteri, lu maunya jadi apa sih Ren gitu. Awal-awal tuh ya bertobat, lu mau jadi pengusaha kah, mau jadi pelayan Tuhan kah, itu semua campur aduk gitu. Nah, tapi satu hal yang membuat aku tetap konsisten melayani adalah ya karena divine calling itu. Sejauh apapun aku mungkin bisa jatuh lagi,
kadang bisa burn out, kadang bisa ada tantangan, tapi somehow bisa balik lagi sama Tuhan. Itu yang menurutku divine calling ya. Kayak salib Tuhan yang memanggil kita untuk terus balik sama Dia gitu. Nah tapi di dalam perjalanannya itu akhirnya personal calling itu juga perlahan tapi pasti Tuhan nyatain gitu. Aku bukan tipikal yang kayak punya satu goals, pokoknya nggak mau tahu gue pengen jadi pendeta gitu. Itu nggak ada sebenarnya di kamus aku gitu dari awal. Itu opsi terakhir kali ya jadi hamba Tuhan gitu. Tapi ya itu di dalam perjalanan ketika aku cuma punya satu kerinduan, aku cuma pengen memperkenalkan Tuhan ke orang-orang yang aku jumpai. Mereka juga harus ngalamin kasih yang aku rasain gitu. Terus ketika ada kesempatan aku nggak mikirin soal untung ruginya, aku nggak mikirin soal dapat apa gue dari sini gitu. Tulus aja melayani gitu kan. Dan dari situ pintu-pintu tuh kayak Tuhan yang bukain semua. Aku nggak pernah yang kayak pokoknya nanti buka pintu yang ini, ketemu dia, kebuka lagi pintu yang ini, terus ujung-ujungnya gimana? Kayak punya ambisi pribadi nggak ada sama sekali gitu. Bener-bener ya. Jalan sama Tuhan bukain pintu, oh ya aku masuk, pintu berikutnya masuk gitu. Dan ya sampai hari ini aku juga nggak tahu sih polanya gimana. Cuma yang jelas makin kayak misalkan nih, contohnya aja ya, makin banyak panggilan pelayanan gitu. Aku disuruh ngisi, waktu itu pernah bikin renungan online gitu, yang istilahnya orang ngeklik aja itu harus subscribe gitu. Aku bilang wah, kalau udah begini aku nggak boleh main-main nih. Emang aku jiwa pembelajarnya ada, tapi kan aku harus lengkapi dengan secara akademis, yang secara lewat harus kelas gitu. Bener. Dan akhirnya dari situ aku pikir, kayaknya aku harus lanjut studi nih gitu. Jadi udah ada jalannya, kayak oke, ini dipercaya ini. Bagaimana caranya gue bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan? Ya udah. Sekolah gitu kan. Nah terus dalam perjalanannya lagi, Ren lu udah banyak diundang ke sana sini, tapi kan lu masih belum ditahbiskan, belum pendeta gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk Pagem, nanti khotbah ya gitu. Iya saya tolong dong dijadwal terus jadiin pendeta gitu. Enggak. Tapi benar-benar kayak ya udah, karena jalannya seperti itu, rasanya ya gembala lokalku harus memberi pertanggungjawaban dengan ini berarti harus ditahbiskan nih jadi pendeta dan seterusnya gitu. Jadi kayak jalannya udah ada. Nah, semua itu mengikuti untuk menjadi bentuk pertanggungjawabanku di hadapan Tuhan dan sesama gitu. Betul. Dan itu yang menurutku personal calling. Balik lagi, jadi siapapun akan menemukan personal callingnya ketika dia pertama-tama sudah menemukan divine calling. Dan di dalam perjalanannya hatinya harus tetap murni, harus tetap tulus. Jangan digerakkan oleh ambisi tapi oleh visi. Mempermuliakan Tuhan dan jadi berkat buat sesama. Maka personal calling itu pasti deh cepat atau lambat Tuhan akan nyatain. Gitu. Tuhan yang kasih jalannya langsung ya kok ya. Betul. Kalau cari jalan sendiri bisa mentok, kejedot. Iya, karena nggak dibuka jalannya ya. Tadi kau bilang pintu yang ini kebuka, pintu yang ini kebuka gitu. Kalau misalnya sendiri, kekuatan sendiri kan yang dipakai kan. Iya, tapi ya sekali lagi ya, aku nggak mau menyalahkan juga. Kadang orang ada yang fasenya seperti itu, kejedot dulu. Ya mungkin aku juga pernah kejedot gitu kan, tapi kan sadar kayaknya Tuhan ya. Jalan Tuhan jauh lebih baik daripada jalanku. Betul. Gitu. Oke, aku ada satu pertanyaan nih kok. Ya. Apa arti pemimpin muda yang serupa Kristus menurut Koko secara pribadi? Koko ini kan aku lihat-lihat nih di Instagram banyak anak muda belajar tentang leadership tuh. Ya kan dari Koko. Oh, udah stalking ya Esther? Iya dong, aku sudah mencari tahu nih kayak aduh menarik sekali gitu. Aku udah semangat banget nih untuk hari ini. Dan aku pengen tahu gitu karena kan di zaman-zaman sekarang ini apalagi aku khususnya lagi di fase-fase mungkin kita lagi mencari jati diri ya kok ya. Dan dimana kita kayak aduh jadi pemimpin itu seperti apa gitu kan ya. Apalagi pemimpin yang di dalam Kristus. Karena beda ya kok ya, aku pernah belajar tuh tentang leader sama apa satu lagi ya, ketua gitu atau manajer sama leader gitu ya. Dan aku pengen tahu tuh lebih detail dari Ko Randy sendiri gitu. Iya, balik lagi ya, kalau menurutku di dalam perjalanan imanku sendiri aku nggak pernah yang kayak mengklaim diriku sebagai leader gitu awal mulanya. Tapi aku teringat kata John Maxwell bahwa leadership is about influence. Jadi sekalipun kita punya jabatan,
kita punya title ketua youth atau youth pastor gitu ya. Tapi kalau kehidupan kita tidak membawa pengaruh dalam hidup orang lain, ya jabatan tinggal jabatan, title tinggal title gitu. Betul kan. banget. Nah makanya aku selalu berprinsip fungsi itu lebih besar dari posisi. Oke. Jadi keberadaan kita yang menghadirkan berkat, menghadirkan dampak, fungsi buat orang lain itu akan jauh lebih bermakna daripada sekedar jabatan. Oke. Nah, maka menjadi seorang leader itu adalah tentang fungsi. Fungsi yang mendatangkan pengaruh buat orang-orang di sekitarnya. Tentunya pengaruh positif ya. Nah, tadi bicara tentang pemimpin berhati Kristus, Yes. yang memiliki hati Kristus. Karena gini, kalau pemimpin hanya sekedar jabatan atau hanya sekedar bicara tentang kompetensinya dia, kemampuannya dia, maka akan ada momen di mana masalah, pergumulan, tantangan akan membuat dia lemah dan akhirnya mundur Oke. dari tugas dan tanggung jawab yang dia emban. Tapi kalau pemimpin berhati Kristus artinya apa? Hati Kristus itu apa sih? Hati yang mau berkorban, Ya. hati yang mau memandang jiwa-jiwa itu jauh lebih berharga dari kepentingannya sendiri. Maka pemimpin berhati Kristus dia akan mendahulukan apa yang menyenangkan hati Kristus lebih daripada masalah, pergumulan, tantangan yang dia hadapi. Nah itulah yang akan membedakan. Karena balik lagi, hati Kristus itu hati yang tulus. Kadang kalau hatinya selain tulus kan bulus ya. Kalau hatinya bulus, ketika melayani kurang mendapat apresiasi, terus nggak dapat benefit, nggak dapat orientasi yang dia inginkan, keuntungannya nggak seberapa, dia akan meninggalkan pelayanan Iya, itu. betul banget. Apalagi pelayanan generasi muda ya, itu Iya. kan maaf ya kering ya. Ya. Egonya banyak ya. Egonya banyak, egonya udah banyak, terus lebih banyak makan hatinya kan. Iya. Ntar tersinggung. Nah, kayak baper gitu, ya. Dan tapi balik lagi, kalau kita punya hati Kristus, yang kita tahu ini generasi muda, Iya. itu seperti anak panah di tangan pahlawan kan. Oke. Mereka nih potensinya luar biasa loh. Betul banget. Mungkin sekarang lagi tambeng, lagi keras kepala, lagi belagu, Iya. tadi quarter life crisis. Betul banget. Cari jati diri. Cari jati diri, betul. tapi once dia ketemu Tuhan, aduh, pasti Bener dipakai banget. Tuhan luar biasa gitu. Dan yang aku expect adalah itu, momen lu ketemu Tuhan, hidup lu pasti berubah dan lu akan jadi dampak yang luar biasa. Itu aja yang jadi mindset. Jadi pemimpin berhati Kristus akan berani bayar harganya, sekalipun ya berdarah-darah, sekalipun harga yang harus dibayar itu tidak sedikit. Betul banget. Gitu. Nah, seru banget loh. Seru banget. Seru ya? Aku sampai kayak wah, waktunya semakin menipis nih Oh gitu. iya, aku pikir baru 5 menit ya. Wah. Sama, aku juga ngerasa Oh, baru iya, 5 iya. menit. Seru banget. Nah, Koko Randy Ya. juga dikenal sangat aktif menjangkau anak muda dan membentuk pemimpin muda yang punya hati Kristus. Salah satunya lewat komunitas yang Ya. tadi udah dibahas ya. Mhm. Dan aku juga tadi udah sempat mention di awal bahwa ada komunitas namanya Sahabat Pemimpin. Ya. Ya kan? Gimana sih ceritanya komunitas itu terbentuk dan berkembang? Oke. Kan itu kan udah tuh tadi udah di spill awal tuh. Nanti mau diceritain lebih dalam lagi, ini saatnya. Oke. Ini saatnya. Jadi ceritain awal-awal nih kok si komunitas ini ada. Tadi kan dari segala sesuatu yang sudah terjadi. Iya. Gak mungkin ojol-ojol lah. Ojol-ojol. Ojol-ojol tau Ojek gak? online ya? Ojol-ojol tau gak? Nggak tahu belum. Tiba-tiba bahasa Oh, Sunda. Ini wow. kok orang Ojol-ojol Jakarta ya, langsung? iya, iya. Atau orang mana kok? Aku lahir di Jakarta sih. Lahir di Jakarta, Jadi jadi nggak kalau tahu ojol-ojol ojol-ojol ya. tuh taunya ya itu yang mangkal itu. Iya, ojek Ojek online. online, iya. Ojol-ojol tuh tiba-tiba. Oh tiba-tiba. Oke. Maaf ya, saya sangat Sunda. Nggak apa-apa. Dan tiba-tiba nggak mungkin ada si sahabat ini kan, sahabat Pemimpin. pemimpin. Jadi pengen tahu, tadi kan bareng sama banyak orang, boleh ceritain dong Iya. ke kita ini. Oke. Kepo banget nih. Jadi begini ceritanya. Wah. Jadi begini sih. Iya. Sahabat pemimpin itu kisahnya bermula ketika satu hari aku ketemu satu kenyataan di lapangan. Ada seorang pastor namanya Jared Wilson. Oke. Beliau seorang yang dulunya adalah pengidap gangguan kesehatan mental. Oke. Di Amerika. Beliau sudah sempat menjadi penyintas. Dia berhasil mengalahkan itu, tapi one day kembali relapse. Dia ngalamin lagi gangguan kesehatan mental, tapi sadly nggak ada yang jadi support system buat dia, dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya, bunuh diri. Dan ketika aku baca artikel itu, aku
cukup terpukul dan ngerasa kayak harusnya kan dia punya sahabat ya. Iya. Harusnya dia punya circle support system yang bisa membantu dia di masa-masa sulitnya gitu. Iya. Sehingga satu ketika aku lagi conference jadi salah satu narasumber, ada Kak Radit, ada Kak Kristo waktu itu. Cuma Kak Kristo udah sesi 1 duluan, aku sesi yang kedua. Kak Radit almarhum datang belakangan tuh sama rombolannya tuh anak-anak muda tuh kan. Oke. Nah, terus aku lagi sharing di situ dan dari mimbar aku tercetus satu kata, satu istilah. Aku bilang kita harus punya sahabat pemimpin. Aku bilang gitu. Oke. Orang-orang yang mau berdiri bagi sesamanya, yaitu sesama pemimpin dan bertumbuh bersama-sama. Gitu. Dan selesai dari situ aku turun dari mimbar. Kak Radit udah kenal waktu itu, jadi dia bilang, bro ini sahabat pemimpin keren banget sih, harus kita eksekusi nih. Wah gitu kan. Wow. 2019 tuh akhir. Oke. Oh ya ayo gasken. Wah gitu. Dulu belum ada gasken ya. Ya udahlah, itulah istilah apa ya, lupa. Nah 2020 kita tahu semua masuk COVID. Iya. Semua sibuk dengan perlindungan iya, segala macam ya. terus kita juga transisi ya. Iya betul. Adaptasi dengan pelayanan model baru itu. Sehingga sampai 2020 akhir kita nggak bahas lagi soal sahabat pemimpin. Sampai akhirnya 2021 awal Bang Radit kembali mention lagi. Bro ayo loh kita ini nih eksekusi nih gitu. Oke. Akhirnya brainstorm lagi, live IG bareng, ajak beberapa orang dan kita sempat udah mau jalan bareng. Beliau kena COVID. Oke. Dan setelah COVID sembuh ternyata ada komorbidnya. Dan ternyata Tuhan berkehendak lain, beliau dipanggil pulang. Dan project sahabat pemimpin ini kentang ya, kayak wah udah tinggal jalan kok nggak jadi gitu. Sampai akhirnya aku tangkap ini ya sebagai legacy, warisan dari Bang Radit. Dan aku punya satu grup isinya pastor, influencer, aku lempar lah ke situ. Aku bilang ini ada visi dari Bang Radit, yuk kita jadiin visi bersama sebagai legasinya beliau gitu. Dan waktu itu sambutannya sangat positif. Iya. Jadi semua influencer tuh dukung, mereka support, bikin video lah, segala macem gitu. Dan sekali waktu kita mulai launching, itu yang datang 300-an orang dari Sabang sampai Merauke, Zoom meeting. Dan itu momentum yang luar biasa. Setelah Zoom meeting itu aku COVID. Jadi akunya kena COVID gitu. Tapi itu nggak menyurutkan semangat, pokoknya sembuh langsung. Kita tiap bulan tuh adain Zoom meeting. Tapi ya sering berjalannya waktu, post pandemik ya makin lama makin berkurang gitu. Tetapi idenya sebenarnya ya adalah bagaimana membangun satu wadah untuk menyadarkan bahwa pemimpin nggak boleh sendirian loh. Dia harus punya sahabat, dia harus membuka diri, dia harus nggak boleh eksklusif. Gitu. That's the point. Ya, jadi harus berani untuk bergandengan tangan, interdenom, sama-sama sadar bahwa kita nggak bisa jalan sendiri, kita nggak bisa jangkau generasi sendiri-sendiri, kita harus bersama-sama. Nah itu ide yang ada, sehingga pada akhirnya di dalam perjalanannya Zoom meeting sekarang udah nggak ada yang model kelas-kelas seperti itu ya. Tapi sekarang menyisakan satu di Jakarta, satu di Bandung. Oh iya, ada di Bandung. Jadi sahabat pemimpin ada regional Bandung. Oke, gitu. itu sekarang tipenya Zoom meeting atau langsung datang onsite? Nah, belakangan onsite. Jadi kalau di Jakarta dulu nih, regional Jakarta, kita sekarang udah charity, kita geraknya tuh charity di Jakarta dan sekarang udah charity ke-6. Jadi udah 5 kali kita ke panti asuhan, panti cacat ganda dan sebagainya gitu. Nah, jadi kita lebih banyak bangun panitia dan kita sengaja tunjuk panitia tuh Gen Z. Kita pengen kita yang bina aja gitu ya, anak-anak muda. Mereka yang eksekusi yang gitu eksekusi ya. gitu. Dan ini puji Tuhan sudah jalan 5 kali. Nanti Oktober akan ada yang ke-6. Itu yang di Jakarta lebih banyak charity. Kalau yang di Bandung ini justru semangatnya leadership, bangun pemimpin. Jadi ada kelas-kelas khusus gitu. Dan ya menarik, nanti September ada Sapi Camp. Sapi itu by the way singkatan sahabat pemimpin. Kaget. Disingkatnya Sapi, jadi Sapi Camp gitu. Nah, salah satu idenya tadi bangun pemimpin-pemimpin, sahabat-sahabat bagi pemimpin. Dan yang kedua tuh ada satu model namanya kepemimpinan sahabat. Kan kita selama ini lebih
familiar kepemimpinan hamba, servant leadership. Oke. Nah ini ada namanya friend leadership. Nah itu yang aku lagi coba untuk bangun awareness-nya. Nah jadi siapa tahu Esther mau join, boleh Ada di bawah sini, nggak ada ya? Nggak ada di bawah sini, guys. Intinya aku lagi banyak bergerak di situ yang di Bandung dan Oke. ya kita lihat aja nanti siapa tahu ada lagi di Surabaya, Wow, di amin. Medan ya karena beberapa udah Ih, ada makin yang luas ngomong-ngomong. ya. Iya, puji Tuhan sih. Jadi Gitu. sebenarnya di dalam sahabat pemimpin ini ada itu kayak hanya kegiatan aja. Kita kayak anak-anak muda kumpul terus membuat sebuah kegiatan atau kayak ada materi-materi yang disampaikan. Nah, tentunya yang pertama kita udah ada timnya, walaupun timnya kecil, regional Jakarta, regional Bandung. Lalu memang ya tadi seperti yang aku bilang, aku punya satu visi, kerinduan membangun yang namanya kepemimpinan sahabat. Jadi jadi leader yang sekaligus sahabat. Nah, Oke. kadang kan leader tuh berjarak ya, Iya. hierarkis gitu dengan Iya, yang iya. dipimpin. Nah, ini bukan artinya kita meniadakan hierarki, tapi meminimalisir. Jadi hubungan kita dengan orang yang kita pimpin tuh bisa deket, bisa Oke. seperti sahabat, dan akhirnya terbangun namanya mutual respect gitu. Dan itu yang aku coba bangun dan materinya ada karena ya sejujurnya ini berhubungan juga sama tesis yang aku tulis. Oke. Di S2 tuh aku tulis tentang model kepemimpinan sahabat ditinjau dari perspektif pneumatologi itu Roh Kudus Pentakosta gitu. Oke. Nah. Keren banget. Ya karena aku tertarik karena apa? Karena ini adalah sesuatu yang aku bukan cuma pelajari tapi aku sudah hidupi. Oke. Gitu. Jadi kayak ketemu Karadit gitu kayak Ya. ini nih dia tuh punya aplikasinya nih, dia punya praktikalnya. Yes. Terus aku ketemu landasan teologinya kepemimpinan sahabat dan buat aku ini kayak kalau dikawinin pasti Gong bakal banget powerful. ya. Nah, makanya aku sembari menghidupi, sembari mengajarkan juga apa itu friend leadership. Oke, Gitu. keren banget. Jadi nggak cuma servant leadership, ada juga Friend friend leadership. leadership. Supaya pemimpin-pemimpin sekarang tuh, pemimpin muda sekarang nggak burn out ya. Iya, betul. Karena ya balik lagi ya cerita yang tadi sebelumnya yang siapa ya tadi Kak? Lupa lagi Jared saya namanya. Wilson. Jared Wilson. Nah, itu dia butuh sesosok nggak tuh? Sesosok, iya betul. Iya, seorang teman ya. Jadi saling diskusi kayak Iya, gitu ya, biar nggak- berani terlihat rapuh, terlihat lemah bahwa aku pun Iya. sebagai pemimpin juga manusia loh Iya, yang butuh betul. orang lain gitu dan disitulah Karena orang kan lain bisa kalau masuk. pemimpin tuh biasa suka dituntut untuk sempurna ya. Betul, Kita- bukan cuma rocker, Iya. tapi juga pemimpin. Pemimpin juga Iya, manusia, betul. betul. Dan ya seiring berjalannya waktu, Kak Randy pernah gak sih apa ya ngerasa sulit atau tantangan yang kayak saat apa namanya ya pembuatan sahabat pemimpin ini atau mungkin gak cuma di pembuatan aja ketika apa ya berjalannya waktu nih ada kayak aduh hampir mau nyerah gitu pernah nggak? Puji Tuhan enggak ya? Wah puji Tuhan. Puji Tuhan enggak nyerah karena ya Bareng-bareng bareng-bareng satu, saling kedua. menguatkan ya. Ya, kedua karena ini sesuatu yang Tuhan taruh di hati. Jadi kayak nggak bisa padam gitu. Kalaupun kadang nyalanya bisa sedikit agak meredup tapi Iya. kebakar lagi biasanya cepet gitu langsung kebakar lagi. Dan yang ketiga itu biasanya memang di dalam perjalanannya konflik-konflik bermunculan. Nah itu dia. Iya kan satu dengan yang Iya, lain. betul. Beda gereja loh, beda Iya, gereja, beda latar belakang, semua tuh jadi satu gitu. Bersikutan gitu ya kayak gesekan Iya gitu bergesekan ya. betul dan ya di situ tapi ya aku bersyukur karena memang aku kan dari awal jadi youth leader Iya. 2011, 2015 youth pastor dan sampai hari ini pelayanan juga di generasi jadi buat aku konflik itu adalah indikasi bahwa komunitas kita hidup Iya. dan bertumbuh. Karena kalau nggak ada gesekan, udah tahunan jalan nggak ada Iya. gesekan, ada yang salah berarti, gitu betul. kan? Nah, justru lewat konflik di situ kita belajar, saling mengerti satu dengan yang lain, saling mempertajam, saling menyadar, oh iya ternyata lemah aku di sini ya, aku perlu dikoreksi dan akhirnya bisa bertumbuh bersama-sama jadi semakin serupa dengan Kristus kan, Wow. gitu. Dan aku mau nanya nih, ada nggak sih ciri khas pelayanan yang Kak Randy sendiri mikir kayak
kayaknya pakai cara ini gak terlalu gong nih, atau mungkin ada pakai cara ini kayaknya lebih oke gitu di masa-masa sekarang ini ya. Sekarang kan digital banget, dan juga sekarang tuh anak-anak muda tuh menurut aku ya agak sulit untuk dibawa ke hal yang rohani. Oke. Karena kan sekarang banyak banget ya perkembangan zaman lah ya. Betul. Ada gak sih kasih tips buat Iya. kita anak muda yang kayak mungkin mau memulai untuk bisa seperti Korendi, menjadi seorang pelayan Tuhan yang di usia muda ini? Jadi balik lagi ya, buat aku pelayanan generasi ini karena aku juga bertumbuh dari sana. Dan apa yang aku rasakan, aku alami itu bicara tentang persahabatan. Yes. Jadi buat aku pelayanan yang efektif buat generasi ini adalah building relationship with them. Oke. Jadi aku teringat juga quotes dari John Maxwell. Wah, John Maxwell sering banget ya aku kutip ya. Keren banget. Ada bukunya kan ya itu ya? Iya, ada bukunya. Tolong Pak John royalti ya buat saya. Saya kutip banyak loh. Mestinya dia yang minta ya sama saya. Dia pernah bilang gini, beliau bilang gini. People don't care how much you know Yes. until they know how much you care. Orang nggak peduli seberapa banyak yang kita tahu sampai mereka tahu seberapa banyak kita peduli sama mereka. Yeah. So kuncinya adalah membangun hubungan, relationship yang paling efektif menurutku saat ini adalah persahabatan. Yeah. Jadi kita datang nggak cuma sebagai kakak mentor yang bawaannya ngawasin terus ngomel-ngomelin saat dia salah, tapi juga sahabat yang mau mendengarkan keluh kesahnya, sahabat yang mau ikut menangis ketika dia gagal, bukannya menghakimi tapi ikut merasakan duka citanya dia, ikut mengapresiasi saat dia berhasil. Dan dari situ nanti sahabat yang baik pun akan menasehati ketika sahabatnya bikin salah gitu kan. Tetapi saya percaya dari hubungan, maka teguran dan nasihat itu nggak lagi jadi penghakiman, tapi itu jadi ekspresi kasih sayang. Oke. Jadi dia akan bilang ini, oke, Kak Randy ngomelin aku hari ini, tapi aku tahu kok dia ngomong gini bukan karena dia benci atau mau menjatuhkan aku, tapi karena dia pengen yang terbaik dari aku. Nah, itu terbangunnya karena relationship. Nah, makanya pelayanan efektif buat generasi satu tadi persahabatan. Kita harus jadi pemimpin sahabat buat mereka. Ya, ini kayaknya kalau ngomongin ini podcast sesi lain ya. Episode selanjutnya. Episode selanjutnya. Nah, yang kedua tentunya sosial media. Oke. Nah, aku bersyukur seorang yang menjadi panutan aku tuh Kak Kristo. Kak Kristo memulai lebih dulu pelayanan sosial media. Aku ngikutin jejaknya, menginspirasi aku pelayanan beliau, dan ya dari situ awal mulanya lah bikin quotes, bikin video gitu. Dan puji Tuhan mulai menjadi berkat, followersnya nambah. Terus kadang ada yang direct message, ini terjadi 2-3 kali ya. Dia bukan dari Kristen, tapi dia bilang, Kak, boleh nggak aku dikenalin ke Tuhan, bimbing aku buat kenal Tuhan dari sosial media gitu. Dari konten-konten yang dibuat. Yes, betul. Dan ya aku sejujurnya lebih banyak memang menyuarakan tentang Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang menerimamu apa adanya gitu ya. Sekalipun juga ada juga ya nasihat teguran juga ada, tapi aku pengen orang-orang tuh tahu bahwa Tuhan tuh nggak marah sama kamu, Tuhan tuh sayang banget sama kamu gitu. Dan itu yang bikin mereka jadi, kakak ini kayaknya full of grace and love gitu. And acceptance gitu. Jadi di reach out, mereka mulai berani DM, dan ya puji Tuhan ada yang dari luar kota. Kita akhirnya bisa kontak, kenalan, aku ajak ngobrol. Dan akhirnya beberapa bulan kemudian dia dibaptis di gereja di mana dia bertumbuh gitu. Dan ya beberapa kejadian lain yang serupa gitu. Jadi aku pikir pelayanan digital itu adalah sesuatu yang sangat efektif sih buat di generasi zaman sekarang hari ini ya. Betul. Dan balik lagi ya, tadi udah diomongin bahwa ada 2 tadi tentang persahabatan, relationship, terus juga sama satu lagi tentang sosial media. Nah, sekarang banyak kan anak muda nih Korendi yang tinggal di media sosial, scrolling sampai akhirnya ada yang nge-reach out, puji Tuhan. Nah, salah satu pendekatan uniknya itu kan tadi yang udah disebutin. Nah, pengen tahu tentang meme evangelism. Apa itu? Ini pronounce-nya bener gak tuh, meme evangelism? Iya benar. Meme evangelism karena memes kan, memes itu kan biasa ya di sosmed kebanyakan kan. Suatu yang lucu, nyeleneh, mungkin
kelihatannya bercanda tapi ada pesan yang mendalam gitu. Oke. Nah. Itu beda tuh dari konten-konten biasanya kan. Iya. Tiba-tiba ada meme evangelism. Apa itu meme evangelism? Biasanya orang kalau bikin konten kalimat-kalimat yang sangat serius gitu kan. Iya. Jadi aku pikir ya kalau mau relate sama anak muda ya kita bikinlah yang relate dengan mereka tapi juga mengandung nilai kebenaran. Jadi evangelism itu kan penginjilan. Iya. Penginjilan lewat memes gitu. Ya memes, quotes gitulah, Iya, whatever seputar itulah ya. Oke. Cuma memang ya pada mulanya agak-agak learning by doing lagi-lagi ya. Karena 2017 tuh belum seramai sekarang. Konten-konten rohani itu belum terlalu rame. Jadi aku ngikutin Kak Kristo, ya aku ngikut di belakangnya gitu. Dan ya pro dan kontra awalnya gitu. Jadi ya ada aja yang netizen yang ngenyek gitu ya. Ngenyek tuh apa ya bahasa? Ngeledek gitu ya. Kayak mereka bilang dasar pestergram. Pestergram tuh awalnya bukan kalimat positif, itu istilah negatif. Kayak bilang, pester kok Di di Instagram, di sosmed gitu. Padahal ya kan di real life juga kita pelayanan kan. Iya, benar-benar. Cuma memang karena itu ranahnya sosmed ya kita posting di sosmed gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu aku bersyukur. Jadi aku percaya ada blessing in disguise lah ya di tengah pandemi. Kayak Tuhan tuh lagi pengen mempercepat gereja Tuhan supaya melek digital, go online gitu kan. Jadi yang tadinya sempet mula-mula pandemi kan ibadah online aja pro dan kontra kan. Iya. Ada yang bilang gereja online tuh nggak alkitabiah, wah segala macam. Sampai akhirnya PPKM, PSBB dan sebagainya. Semua berlomba-lomba pengen bikin akun YouTube, pengen bikin akun Instagram gitu. Jadi kalau menurutku sih at the end of the day semua akan pestergram pada waktunya ya. Betul, karena zaman juga kan ya. Iya, katanya mau jangkau anak muda ya berarti jangkaunya lewat sosmed. Betul. Gitu. Karena harus terjun ke dalamnya. Iya, karena memang konten negatif itu terlalu banyak jumlahnya. Dan kita nggak bisa nge-cut dalam arti kita blok, kita cut off semua, itu mati satu tumbuh 1000. Betul banget. Bagaimana cara menghadapinya? Ya perbanyak konten positif. Jadi aku nggak memandang kalau ada yang baru-baru sebagai kompetitor, justru bagus, kita bertumbuh sama-sama nih. Siapa tahu yang bisa aku jangkau ya circle tertentu, tapi yang dijangkau sama yang lain bisa jadi circle yang lain gitu. Jadi kita bersinergi lah buat generasi ini gitu. Wow, luar biasa sekali. Oke, nah sebelum selesai, pastinya banyak teman-teman yang udah dengerin tentang hal ini, tapi nggak apa-apa kita mau lebih lebih luas lagi ya, maksudnya pembahasannya gitu. Dan mungkin ada yang sedang dalam proses pencarian jati diri juga nih, kalau yang tadi aku bilang, boleh nggak kasih sedikit pesan atau encouragement buat mereka anak-anak muda di luar sana tentang kehidupan zaman sekarang ini ya, di tengah kehidupan yang sangat luar biasa dor ini gitu kan. Apa pesan untuk anak-anak muda di luar sana yang lagi nonton dari Korendi sendiri? Mungkin ada sebuah quotes Alkitab atau mungkin apa gitu yang sangat rohani. Dari tadi belum ada ayat dikutip ya. Ya buat anak-anak muda, generasi muda, satu hal yang kakak mau bilang, tua banget ya. Karena ini mau sampaikan bahwa dunia ini menawarkan banyak hal. Kelihatannya menarik, kelihatannya membahagiakan, kelihatannya bisa memuaskan, tapi at some point kalau kamu mau jujur sampai kedalaman hatimu, kamu akan sadar bahwa nggak ada satupun yang bisa benar-benar memuaskan dan membahagiakan kita. Cuma ada satu pribadi yang sanggup. Dan ketika engkau ngalamin dia, kebahagiaanmu penuh. Sekalipun ada masalah, ada tantangan, tapi kamu percaya deh, nggak ada yang lebih indah selain mengiring Yesus di masa muda kita. Betul. Aku sampai hari ini nggak pernah nyesel. 2009 ngalamin encounter dengan Tuhan, dan aku percaya itu akan jadi masa muda yang paling indah, paling spesial buat kamu ketika kamu hidup bagi Tuhan gitu. Dan walaupun ada tantangan, pergumulan, jangan patah semangat, tetap berjalan bersama Tuhan. Karena kalau kamu setia mengiring Tuhan, kamu gak akan pernah tahu Tuhan akan bawa kamu kemana. Bener banget. Tiba-tiba udah satset, wah gitu ya, Tuhan bawa kemana. Dan kamu cuma bisa bilang, it is only by His grace. Jadi
Semangat semua anak muda dalam Tuhan. Oke, terima kasih banyak Kak Randy. Sama-sama, Kak Esther. Randy pokoknya keren banget hari ini. Iya, Aku dari sama-sama. tadi udah nyadar nih, ini kadang koko, kadang kakak, tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Sama aja masih muda, jadi nggak mungkin aku manggil bapak. Oh, iya. Udah bapak sih, anakku kan dua ya betul. gitu. Nanti kita nanya-nanya lebih dalam lagi kalau misalnya ada waktu lagi ya kok ya. Sekarang kita mau pamit undur diri dulu. Terima kasih untuk obrolan yang luar biasa hari Sama-sama, ini Esther. Pleasure. dan memberkati banget buat kita semua, apalagi khususnya untuk aku, anak-anak muda di luar sana juga. Yes, puji Terberkati. Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless. God bless. Bye-bye.